Silakan Pastor Diana. Shalom semuanya. Shalom jemaat, kekasih-kekasih Tuhan yang dipanggil, yang dipilih, dan dijadikan anak-anak Allah. Ya, tema pada tahun ini yaitu kuasanya menyelamatkan. Ya, saudara, subtemanya adalah dalam kesesakan engkau mempertahankan hidupku. Saudara, di Mazmur 138 ayat 7. Ya, saudara. Ayo kesan-san tolong. Nah, mari kita sama-sama membaca Mazmur 138 ayat 7. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuh, engkau mengulurkan tanganmu. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Ya, saudara. Jika kita dalam kesesakan, saudara, Tuhan akan mempertahankan hidup kita. Jadi, adakah di antara saudara-saudara dalam masa pandemi, ya kita lihat dalam masa pandemi ini, yang terjadi di seluruh dunia, banyak orang merasa sesak, saudara. Banyak orang mengalami kebingungan, mereka menghadapi kesakitan, mereka menghadapi keluarga, anak-anak mereka, ya belum keluarga besarnya, menghadapi pekerjaan, ada yang di PHK, ada yang mengalami honornya hanya setengah, macam-macam ya saudara, kesulitan demi kesulitan yang terjadi. Tabungan, orang kaya uangnya banyak, tapi ya tiap hari dia akan digerogoti ya saudara. Tapi kita tahu Tuhan punya cara, Tuhan sedang membenahi ini dunia ya saudara. Maka fokuslah kita kepada kebenaran firman Allah. Jangan kita merasakan bahwa kita seorang diri yang merasa sesak. Mungkin Anda dikhianatin, mungkin Anda mengalami kesulitan dalam hal-hal yang lain. Dan saat ini hampir semua sekolah maupun kuliah semua masih online ya saudara. Begitu mau dicoba untuk tatap muka langsung, 43 anak kena COVID semuanya. Bahkan guru-gurunya kena COVID. Jadi saudara, ada yang pakar ekonomi, Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa 3 tahun lagi COVID ini baru hilang. Enggak tahu saudara kita kapan hilangnya. Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu mari kita hanya melekat kepada Tuhan. Daud sendiri mengalami, kalau kita pelajarin di firman Tuhan Alkitab, nabi-nabi yang ada di dalam firman Allah itu, apa yang mereka hadapi? Kesesakan juga ya saudara. Jadi itulah kehidupan manusia di dunia. Tapi ada jalan keluar, ada pengharapan, ada tuntunan ya saudara. Daud berkata, jikalau aku dalam kesesakan, Dia yang mempertahankan hidupku. Ya saudara. Daud tahu, maka Daud melekat kepada Tuhan. Ancaman apapun yang terjadi, keluarganya yang bahkan anaknya sendirinya mau kudeta bapaknya. Daud itu hanya percaya kepada Tuhan. Nggak ada pertolongan dari tempat lain ya saudara. Daud tahu Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, kasih setianya itu besar. Bapak yang kita sembah, Bapak yang baik ya saudara. Tuhan yang menepati janjinya. Mazmur 12 ayat 6. Tolong Sansan. Jadi dalam hal ini tetaplah kita bersyukur ya saudara-saudaraku dalam segala keadaan. Jadi janji Tuhan oleh karena
penindasan terhadap orang-orang yang lemah oleh karena keluhan orang-orang miskin. Sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan, firman Tuhan, ya saudara. Saya nggak terlihat ini. Sekarang juga aku bangkit, katakan, memberi keselamatan kepada orang-orang yang menghauskannya. Orang yang haus, orang yang melekat kepada Tuhan, kehausan saat mereka menghadapi segala-galanya di dalam kehidupan. Ya. Disitulah firman Allah katakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, ya saudara. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan, nggak ada orang yang berjanji seperti janji Tuhan, ya saudara. Damai sejahtera itu ada di Yeremia 29 ayat 11. Coba kita baca, Sen, tolong dibuka Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Mungkin adanya mendapatkan, bisa dibaca. Sebab ya di sini kan aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Ya saudara, terus dibaca ya sampai ke-12, coba dinaikin. Dan apabila kamu berseru dan datang dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Tolong dinaikkan. Ya, terima kasih, San. Saya ulangi ya, ayat 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Jadi keadaan kita mau bagaimanapun, Tuhan itu akan memulihkan. Dan akan mengumpulkan kamu dari segala, apa itu? Tertutup. Dari segala tempat kemana kamu telah. Ya, dari segala bangsa. Hah? Segala tempat. Mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat. Kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku membuang kamu. Itu ya, saudara-saudara kekasih. Betapa hebatnya itu Tuhan kita, ya saudara. Jadi, kita lihat contoh-contoh yang ada di firman Tuhan. Nggak usah jauh-jauh. Daud yang kita kenal di firman Tuhan. Saat dia dalam kesesakan. Di dalam 1 Samuel 30. Akan ditanyakan oleh Sensen. Jadi kita lihat Daud aja dalam kesesakan. Dia raja. Di sini dikatakan. Ini ketika Daud di mana kota Siklak itu terbakar. Ketika dia sedang bertempur, dia pulang balik ke kotanya. Dia lihat semuanya habis, ya saudara. Ketika Daud, orang-orangnya sampai kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka, anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan.
Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia, dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi untuk menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam, perempuan Yesril, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel. Dan Daud sangat terjepit. Ya, Daud ini raja, sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Kadang-kadang kita dalam pergumulan rasanya tidak ada siapa-siapa, saudara. Di dalam kesesakan nggak ada yang tolong Tuhan. Nggak ada yang tolong kita. Kita hanya satu. Pengharapan kita, seruan doa kita, air mata kita hanya mengalir berteriak kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudara, Daud merasakan betapa pedihnya, bahkan yang tadinya baik semuanya menjadi tidak baik. Ya saudara, seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi di sini, makanya saudara-saudara kekasih, Daud saja menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Demikianlah kita semua dalam kita menghadapi kesesakan, kita menghadapi tekanan, fitnahan, hinaan, cercaan, ditinggalkan orang, berbalik orang menjadi musuh kita. Tapi tetap kepercayaan kita, seruan hati kita hanya kepada Sang Pencipta langit dan bumi yang memberikan nafas kehidupan kepada saudara dan saya. Ini seorang Daud dalam. Kalau kita mau bicara tentang banyak saudara, ya saudara. Demikian juga yang kedua, yaitu Ayub, ya saudara. Bertubi-tubi masalah. Satu belum selesai, satu lagi memikirkan penyelesaian. Datang lagi, ya saudara. Demikianlah hidup manusia. Kadang-kadang kita satu persoalan baru kita mau selesaiin. Aduh ini belum selesai, kita udah pusing 7 keliling. Datang lagi masa, kok justru kenapa bersamaan? Ya saudara, kalau saya nanti udah selesai semua, saya akan saksikan untuk menjadi kekuatan bagi Bapak, Ibu, Saudara. Disitulah fokus kita itu hanya kepada Tuhan yang memberikan pertolongan, saudara-saudaraku. Kita bisa menangis, kita bisa menjerit hati kita hanya kepada Allah kita, hanya kepada Yesus Kristus Tuhan, ya saudara. Banyak, makanya saya tahu saat-saat pandemi banyak masalah, ya saudara. Kita lihat kesehatan aja, kita lihat baru yang dikatakan 15 Maret ada 120 juta orang yang terkena, ya saudara, COVID. Bahkan ya saudara, bukan hanya itu, terakhir-akhir yang masuk juga di jemaat para dokter. Padahal udah di COVID, udah divaksin sudah. Kenapa? Karena dokternya nggak istirahat, saudara. Dokternya kerja terus. Gimana kalau nggak dikerjain, ini kasihan pasien. Tapi ya itu dampaknya. Kalau kita baru divaksin, ingat saudara-saudara kekasih, saya ini udah divaksin 2 kali. Setiap kali vaksin, memang tubuh kita rasa lemah. Di situ kita harus istirahat. Jadi nanti waktunya jemaat, pengerja divaksin, begitu vaksin, ya istirahatlah. Jangan ngerjain apa. Mau kita sibuk kayak apa, udah kita hari itu jangan mikirin apa-apa. Kita bersyukur kepada Tuhan, istirahat, tidur. Ya saudara. Itu pun harus 1 minggu, 2 minggu. Jangan terlalu capek. Saya merasa kalau saya mulain capek, waduh enggak deh. Saya enggak nerusin apa yang saya harus lakukan. Lebih baik istirahat. Demikian memasukin vaksin kedua. Para dokter ini tahu. Tapi bagaimana ini meninggalkan kerjaannya? Ini pasien bertumpuk, ya saudara. Akibatnya
ya akhirnya mereka meninggal. Begitu banyak dokter, begitu banyak perawat, bahkan keluarga-keluarga. Mereka ada yang merasa, oh saya sudah divaksin, sudah sehat. Tapi apa yang terjadi? Menyesakkan, saudara. Keluarga hilang. Dan rasanya, Tuhan di dunia ini kok tidak ada keamanan. Kita dengar tukang ojek nganter paket makanan. Orangnya merasa nggak pesen. Lah si tukang ojek mau kembalikan. Tadi itu di tempat suatu tempat ini. Alamatnya nggak tahu. Ya udah ini dia pikir ini rezeki dia. Dia bawa pulang. Sate dengan lontong, dengan bumbu. Dia dengan bangga membawa buat anak istrinya. Ketika anaknya baru satu suap. Istrinya satu suap. Langsung mereka muntah-muntah pusing. Pingsan. Anaknya meninggal. Ya saudara, sekarang lagi dalam kasus, dalam pencarian, dari mana asalnya itu. Jadi saudara kita lihat, mana sekarang juga dalam keadaan dunia begitu sulit. Kita lihat restoran-restoran, kita lihat kafe-kafe, kita lihat yang hebat-hebat. Seperti Pizza Hut, udah jualan di pinggir jalan. Karena apa? Karyawan harus bekerja hanya untuk membayar gaji mereka. Rugi sih rugi, saudara. Starbucks. Ya saudara, kita lihat yang hebat semua turun ke jalan, jualan di jalanan. Kita nggak tahu perekonomian ini ke depan. Nggak ada yang tahu ya saudara. Tapi mari kita tinggal di dalam Tuhan. Burung aja di udara Tuhan pelihara ya saudara. Nah kita lihat Ayub 1. Coba kita baca yang akan dikeluarkan oleh Sensen. Di sini Ayub orang yang saleh ya saudara. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku Pastor Diana, mungkin ada gangguan sinyal ya. Tidak ada suaranya, Pastor Diana. Pastor Diana keluar, Tante. Oh, keluar ya? Iya. Ya, bentar wifi-nya Iya, lagi masuk ganti lagi. sinyal Siap. wifi jelek. Pakai yang satu handphone aja, ada dua kayaknya tuh yang lagi online. Sebentar lagi ganti wifi, wifi-nya error. Ya, Sebentar ya, lagi nggak ada wifi. baik Unik. Oh, Jen. Tunggu sebentar. Oke, Jen. Ya. Sabar ya Bapak Ibu ya. Sabar, Mama lagi masuk Zoom lagi. Oke. Oke. Ya,
Maaf, saudara-saudara kekasih, tahu-tahu Zoom-nya hilang. Jadi internetnya, saudara tahu bahwa saya sampai 2 WiFi. Ada First Media dan IndiHome. Karena seperti inilah, kalau enggak kita enggak bisa lanjut ya saudara. Maka di Ayub 1. Nah, bentar. Di Ayub 1 dikatakan ayat 20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan menyukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalam. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut, ya saudara. Mari dalam seluruh keadaan yang kita hadapi, ya saudara, sakit, tekanan, ya saudara, sesak rasanya, tapi pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Maka damai sejahtera di dalam tidak akan pernah, saudara-saudaraku. Bayangin Ayub, anak meninggal. Apakah kesalahan Ayub? Ayub mungkin hanya datang kepada Tuhan ketika anak-anaknya buat tidak baik, ya saudara-saudara. Dia tidak menegur anaknya. Teguran itu pasti nggak enak, ya saudara. Nah, tetap Ayub memohon ampun kepada Tuhan. Hanya itu yang dilakukan Ayub. Maka anak-anaknya meninggal semuanya, harta kekayaannya habis, istrinya, masihkah engkau menyembah Allahmu? Bahkan istrinya mengutuki. Coba saudara, tekanan apa yang dihadapi oleh Ayub? Berat kehidupan Ayub, ya saudara. Dari itu kita melihat kalau kita terjadi sesuatu dalam hidup, mari kita hanya satu sumbernya, pertolongan, yaitu Tuhan Yesus. Ada lagi orang yang sudah dipanggil Tuhan, pasti semuanya juga si Yunus, ya saudara. Dalam panggilan pelayanan masuk dalam kesesatan, dipanggilkan. Saudara kita kalau dipanggil, nah nantinya 5 anak-anak Tuhan dari gereja api kemuliaan yang telah ditabiskan melayani Tuhan. Pusat kita tuh hanya Tuhan, ya saudara-saudara kekasih. Apapun kita yang disuruh, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Saya ini dari desa. Ada lagi yang udah pakai dasar, mentang-mentang dia udah sarjana teologi. Ini bukan tugas saya. Tugas saya hanya nggak bisa begitu, saudara. Kita ditugaskan apa aja. Yes. Tuhan Yesus itu raja turun ke dunia. Dia bukan untuk minta dilayani, tapi dia melayani, saudara. Demikianlah panggilan kita, saudara. Kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Memberikan diri ini aku. Terima kasih kita kepada Tuhan. Apapun yang harus kita lakukan. Nah, yang udah pakai dasi. Saudara tahu almarhum Alexander Irana. Di situ saya nggak pernah bisa lupa. Dia sekolah Youth Mission. Tugas dia. Karena dia nggak bisa masak, dia pilih bersih, tapi bersih kloset yang mungkin ada 20-an di dapur susu Lembang zaman yang masih lama itu. Semuanya masih kotor, mungkin sengaja tinggalin sosis goreng ya. Pak Alex hanya menangis. Saya lakukan pembersihan nih. Mungkin dia saat itu merasa sesat. Waduh, saya tidak pernah lakuin ini dan sekarang saya harus lakuin ini. Dia memberikan dengan air mata. Dia berseru kepada Tuhan. Tuhan, seperti inilah kotor dan baunya. Engkau menyucikan aku. Tuhan bersihkan sampai seakar-akar. Hanya satu kepada Tuhan yang bisa
memberikan kepada kita damai sejahtera. Ya saudara, Yunus dalam panggilan dan pelayanannya masuk di dalam kesesakan. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Suruh ke Niniwe, malah dia lari ke Tarsis. Ya, saudara. Itu saudara bisa baca, makanya sebagai PR, bacalah Yunus sehingga kita tahu sebagai pelayan-pelayan Tuhan, jangan sampai kita masuk di dalam kesusahan yang besar. Waktu diuji, siapa yang di kapal ini sampai tergelombang ombak laut menakut seolah-olah mau menenggelamkan kapal ini. Yunus malah turun di dek paling bawah, dia tidur nyenyak. Datanglah orang-orang. Tidak tahukah engkau ini keadaan seperti ini yang bisa mematikan kita? Karena Yunus tidak mau apa yang harus dia lakukan. Niniwe itu kota orang jahat, banyak penjahat-penjahat di sana. Aku lebih baik pergi jauh dari Tuhan. Aku tidak mau melayani di Niniwe. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Akhirnya Yunus katakan, karena semua sekap, waktu diadakan undinya itu jatuh pada Yunus. Apa yang kau lakukan sampai kita mengalami seperti ini? Ya, dia mengakuin bahwa dia lari dari Tuhan. Dia tidak mau melaksanakan pekerjaan Tuhan yang diperintahkan. Disitulah akhirnya orang-orang mengangkat Yunus dan melemparkan ke laut. Nah, di laut dia ditangkap oleh ikan hiu, ya, ikan hiu atau ikan paus itu ya, ikan yang besar. 3 hari dia di dalam perut ikan, untung dia nggak dilalap, nggak dilumatnya, kemudian keluar dari belakang. Terus berseru-seru kepada Tuhan, dia minta ampun kepada Tuhan. Sehingga dia akan nah, saudara, kita melayani Tuhan. Tempat nggak enak, ya sudah. Tuhan akan turun, tanda heran dan ajaib akan turun. Maaf, Pastor, Kita bisa putus. baca itu ya. Suaranya putus, nggak jelas, Pastor. Apa? Paralel. Iya sih, ada paralel ini. Iklan bisa agak jauh. Iya. Ya, sebentar ya. Oke. Bisa ke sono deh. Di kursi situ mungkin jauh. Karena dia mendengung. Jadi, saudara, agar saudara baca di rumah ya. Baca di Yunus 1, Yunus 2, ayat 1 sampai 10 ya. Kemana jalan kita saat kita di dalam kesesakan seperti ini? Kemana? Kita mau lari kemana? Kita mau datang kepada teman, kepada orang tua, kepada siapa? Sahabat baikmu. Mari. Kemana jalan kita saat kita dalam kesesakan? Ada 4 hal ini ya saudara. 1, yaitu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dia baik. Mazmur 100 ayat 5. Tolong San. Dalam Mazmur 100 ayat 5. Percaya kita kepada Tuhan. Di sini dikatakan sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya itu untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya itu tetap turun-temurun, saudara-saudaraku kekasih. Jangan lari kepada manusia, tapi lari kita kepada Tuhan. Kedua, bertanya, selalu bertanya. Daud, ya, yang tadi kita
jelaskan ada sebagian dari riwayatnya Daud. Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Itu di dalam 1 Samuel 30 ayat 8 sampai 25. Apakah aku harus mengejar ini musuh? Ketika keadaan sudah tidak ada pengharapan, semua hilang, dijarah semuanya. Anak-anak laki perempuan ditawan, ya rasanya udah nggak ada pengharapan. Seperti Daud yang rakyat akhirnya berbalik hendak melempari Daud dengan batu. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saat saudara di dalam gelombang, kesulitan, kesesakan, kemana? Kepada Tuhan satu-satunya. Dia yang akan membuka jalan. Dia yang akan memberikan kepadamu pengwahyuan hikmat, ya saudara. Apa yang harus kita lakukan, ya saudara. Bertanya. Coba dibuka di 1 Samuel 30 ayat 8. Nah, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Demikian juga kita lihat nabi-nabi yang ada di firman Tuhan seperti Yosafat menghadapi peperangan. Nyesek, nggak tahu bagaimana. Selalu yang dicari, tanya kepada Tuhan. Ya saudara, harus aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ayat yang ke-9, lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melakukan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberang Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seseorang di Mesir, di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia minum air juga. Lanjut. Kemudian bertanyalah Daud kepada, siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini orang pemuda Mesir, budak kepunyaan orang Amalek, yaitu musuh daripada si Daud. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Ini orang dunia. Kamu sakit, kamu ditinggalin. Kamu tidak becus kerja, kamu di get out, ya saudara. Tapi kita lihat, si anak muda ini, kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti, dan daerah Yehuda, dan tanah Negeb Kaleb, dan Siklak telah kami bakar habis. Siklak tempat Daud tinggal ya bersama rakyatnya. Daud kemudian bertanya, bukan marah-marah terus digebukin orangnya, enggak. Dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku lagi, ya, maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar atas seluruh daerah itu sampai makan minum dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Ya saudara, semua udah dirampas ini ya, yang Daud sedih dan sangat terkejut. Dan pada keesokan hari Daud menghancurkan mereka dari pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang onta. Ya saudara, makanya perlunya kita baca firman sehingga kita itu bisa mengerti, ya saudara. Jadi Daud bertanya kepada, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan? Kata, bersumpahlah kepada demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku, tidak akan menyerahkan
menyerahkan aku kepada gerombolan, kepada tuannya. Balik ya. Dia menunjukkan itu semuanya kepada Daud. Dan keesokan harinya Daud menghancurkan mereka semuanya. Jadi saudara kita lihat di sini. Dalam keadaan terjepit, dalam kesesakan yang amat sangat, dalam situasi yang benar-benar kita tuh di bawah saudara. Kita tidak tahu apa lagi. Stres, tapi dia memberikan kepercayaan kepada Tuhan. Dia mengeluarkan hanya Allahku yang bisa tolong, ya saudara. Jadi yang ketiga, saudara kita dengar ini semua, maka layanilah Tuhan dengan tulus, ya saudara. Markus 10 ayat 45, coba Sir. Layani Tuhan, ya saudara. Apapun yang kita lakukan, kita udah berminggu-minggu lalu kita dengar dari Ibu Endri, dari Pak Paulus, dari Pak Petrus, ya saudara pendeta Petrus. Di sini dikatakan karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang baik. Kita kan sampai jadi tebusan seperti itu, mengalami kalau kita boleh bilang, Yesus itu dibunuh, ya saudara. Tapi karena dia Allah, dia hidup. Karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, akan umatnya, maka dia merelakan hidupnya. Demikian apa sih yang bisa kita balas kepada Tuhan? Yang menolong kita, yang memberikan kita dalam kondisi saat ini yang kita ke depan tidak tahu harapan kita. Harapan kita hanya kepada Tuhan. Sukacita, damai, sejahtera yang saat sekarang ini juga ada di hidup saudara dan saya. Asalnya semua dari Dia. Makanya saya lihat lewat Zoom ini orang-orang. Mukanya ceria-ceria, yang wanita cantik segar-segar, yang laki-laki handsome, ya saudara. Itu karena apa? Sukacita dari dalam. Karena kita ada Tuhan di dalam kita. Masalah kita banyak, kita tidak peduli. Kita percaya ada jalan keluar yang Tuhan berikan, saudara. Maka keempat hal ini, percaya kepada Tuhan. Selalu bertanya kepada Tuhan. Yang ketiga, layaninya Tuhan. Yang keempat, selalu kita bersyukur kepada Tuhan. Ya saudara, Yesaya 12 ayat 4. Yesaya 12 ayat 4. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya itu tinggi luhur. Kenapa beritahukan perbuatannya? Yaitu kita yang dipanggil, kita yang mengalami perkara-perkara besar. Saksikan itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga orang-orang itu akan datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Ya saudara-saudara kekasih. Itulah sebabnya. Jadi singkatnya, kesimpulan dari semuanya itu yang harus kita miliki ya saudara. 3 perkara. Iman, miliki iman. Hidup kita tuh, aku percaya, perkataan kita positif, iman kita kepada Tuhan, semua itu akan jadi sesuai dengan apa yang kau kenal, bahkan lebih daripada apa yang kita imani, apa yang kita doakan, itu Tuhan lakukan ya saudara. Yang kedua, layanilah Tuhan. Yang ketiga, baca firman Allah. Ya saudara, di sini membaca, kita mendengar, kita melakukan, kemudian kita melayani. Ya saudara. Bersyukur. Kesimpulannya ini bersyukur dalam segala keadaan. Hasilnya apa saudara? Terang Kristus dalam hidupmu dan menjadi berkat bagi banyak orang yang melihatnya. Damai sejahtera dalam hidupmu. Tinggal di dalam ketaatan,
kesetiaan seperti Daniel. Ya saudara, kalau saudara baca di Daniel 2 sampai dia, kesesakan yang dihadapi Daniel, masuk dapur api, perapian yang menyala. Tapi ada 4 orang, 3 orang, Sadrak, Mesak, Abednego, tapi ada 4 orang. Siapa keempat? Tuhan Yesus yang menyertai. Ya saudara, api dunia kita masuk di dalam, rasanya panas, rasanya enggak keruan. Tetapi karena kita bersama, tetap badan kita sehat, sukacita daripada Allah, berkat Tuhan itu turun. Itulah yang dapat saya berikan kepada saudara-saudaraku yang kekasih. Dalam kesesakan, percaya terus kepada Tuhan. Karena kuasanya membangkitkan. Ya saudara, kalau kita baca, tema tahun kita adalah Yesaya 61. Dibaca 1 sampai 11. Di situ letaknya. Maka dikatakan di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Tolong San. Mazmur 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuat Tuhan buat berhasil. Tuhan sedang mengalihkan semuanya, saudara, di dunia ini. Kita lihat nanti suatu hari saya akan saksikan apa ya yang kita harus lakukan. Sehingga kita tuh bisa merasakan berkat Tuhan, kita bisa merasakan kasih Tuhan, kita bisa merasakan pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Maka dikatakan sebagai penutup nih, akhir nih ya, saya bacakan, saat kita ya seperti Daud, Mazmur 120, ketika kita dikejar-kejar fitnah dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku, ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu? Dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar, ya saudara. Celakalah aku, karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci pendamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Mereka ngomongnya nyakitin kita, ya saudara. Maka kita baca di Mazmur 121, paling akhir, paling end. Tuhan penjaga Israel, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Di sini, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Luar biasa enggak Tuhan itu? Luar biasa saudara. Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Maka saudara, setialah, taatlah kepada Tuhan yang sudah dijelaskan di minggu-minggu yang lalu. Luar biasa saudara, tema yang dikatakan kuasanya itu menyelamatkan, ya saudara. Wow, dahsyat sekali.
Nggak habis-habisnya kita bercerita tentang besarnya kasih Tuhan, pertolongannya, penghiburannya. Ya saudara, saat kita tidak mampu, dia mampukan. Saat kita sakit, dia adalah dokter di atas segala dokter. Damai sejahtera itu menyertai kami. Ingat saudara-saudaraku kasih, apapun yang saudara hadapi, berpusatlah, berdoalah kepada Tuhan. Amin. Baik, Ibu Gembala kita yang sudah menyampaikan firman Tuhan luar biasa ya. Sudah jelas buat kita semuanya apa yang dikatakan firman Tuhan melalui hambanya yang dipakai luar biasa buat kita renungkan, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu takut dalam kesesakan kita. Ingat, kita berseru kepada Tuhan. Karena dengan berseru nama Tuhan ada kuasa yang sanggup memulihkan, yang sanggup menyelesaikan segala perkara. Amin. Terima kasih Pastor Diana yang sudah memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tiba saatnya jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama untuk mempersiapkan roti dan anggur sebagai tanda kita mengikuti perjamuan kudus yang dimana Tuhan sudah berkorban buat kita. Kita merasakan penderitaan Kristus. Mari kita siapkan roti dan anggur. Silakan mempersiapkan diri Bapak Ibu. Dan saya minta tolong jemaat agar membuka kameranya ya, untuk kita sama-sama berdoa. Sambil kita mempersiapkan, kita nyanyikan satu pujian pada satu bukir. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Di sana ku dapat ampun dosa. Mari kita datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Amin. Dan ku jatuh pada kakinya. Di sana ku dapat ampun dosa. Silakan Pastor Diana. Ya, mari saudara-saudara kekasih. Mungkin kita juga boleh bangkit, berdiri ya saudara. Kita bangkit berdiri. Kita angkat roti kita tinggi ya saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Saudara ingat bagaimana tubuhnya dirajam. Bagaimana dia tanpa dosa tuh. Dia diperlakukan seperti itu. Betapa sakitnya rajaman-rajaman. Cambukan-cambukan yang merobek daging Yesus Kristus Tuhan. Ini bukan dongeng, tapi ini nyata. Allah kita, dia rela tubuhnya dicabik-cabik, dirajam. Saudara, kita angkat roti ini tinggi. Dia lakukan semuanya ini hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya yang ada di bumi ini. Bukankah rotinya ada di tangan saudara dan saya ini adalah persekutuan kita dengan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita makan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya ya saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara kekasih, kalau dalam perjanjian lama, pertumpahan darah itu adalah darah domba. Darah ya domba atau kambing itu ya domba sama kambing saya nggak tahu sama enggak. Itu di dalam perjanjian lama. Tetapi anak domba Allah datang ke dunia untuk menyelamatkan, untuk membasuh, untuk menyembuhkan dengan darahnya yang tercurah. Jadi bukan lagi domba, tapi anak Allah yang turun ke dunia. Darahnya bercucur. Saudara, hanya karena kasihnya kepada saudara dan saya. Dia merelakan dia turun sebagai manusia. Darahnya mengalir dari tubuhnya. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Membasuh segala kekotoran dosa kita. Menyembuhkan segala penyakit kita. Bukankah cawan yang ada di tangan saudara dan saya adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus Tuhan. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di atas kayu salib, dia tidak membenci orang yang menekan, menyiksa, menyalibkan, dia memaku kaki tangan. Tapi dia hanya katakan, Bapa ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bisakah saudara lakukan itu? Penyiksaan terjadi atas dirinya. Kesakitan sebagai anak manusia. Bisakah kita menyatakan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi saudara, ketika engkau disakiti, ketika engkau dikhianati, ketika engkau ditinggalkan, ketika engkau disakiti, apakah engkau akan memberontak? Apakah engkau akan memaki-maki? Dapatkah kita menerima kasih Yesus? Kasihnya mengubah segala-galanya, saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Betapa baiknya Engkau. Betapa dahsyatnya Engkau Allah yang hidup. Kuburan saja tidak bisa menerima tubuhmu. Pada hari ketika Engkau bangkit. Terima kasih kita punya Allah yang bangkit. Kita punya Allah yang hidup. Oleh karena itu saudara-saudara kekasih dalam kesesatan. Hanya satu yang dapat kita harapkan yaitu Yesus Kristus. Dia gembala agung. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan saudara dan saya.
Dia adalah Tuhan yang mengangkat segala beban di dalam hidupmu. Thank you, Jesus. Mari saya kembalikan kepada pembawa acara. Dan kita mengucap syukur terima kasih kepadanya. Ya Rama Shikara lama-lama ya Shikara lama-lama. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus, Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami sudah dibekali firman-Mu, kami sudah melakukan perjamuan kudus. Engkau sungguh baik Tuhan. Sebentar Tuhan, apa yang kami terima Tuhan hari ini Tuhan, kami meraih kemenangan Tuhan. Kami hidup di dalam Engkau, di dalam kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan Yesus, kami terima berkat yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa Yesus Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya silakan Bapak Ibu duduk. Nah, baik, terima kasih Pastor Diana sudah memberkati kita melalui perjamuan kudus dan firman Tuhan. Nah, sebentar kita akan memberikan yang terbaik ya kalau kita sudah menerima firman Tuhan untuk menguatkan kita, kita akan memberikan yang terbaik untuk persembahan. Nah, saya minta yang berdoa persembahan Pak Hendro kembali untuk doa persembahan. Silakan Pak Hendro. Yuk kita berdoa sebelum kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat semua yang sudah kami boleh lakukan pada hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pujian-Mu, terima kasih buat sukacita yang sudah Engkau berikan buat kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan lewat apa yang ada yang pada kami mau kembalikan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Seberapa yang kami berikan kesukaan, ke sukacita di dalam kami memberikan Bapa, dan kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Kau berkati setiap kami Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik buat Engkau. Bapa, Engkau bukakan berkat buat kami yang bekerja, Engkau berkati, yang sekolah Engkau berkati Tuhan. Segala apa yang kami lakukan dibuat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Kita akan memberikan di awal bulan ini, kita akan membawa perpuluhan kita untuk sebagaimana perintah Tuhan untuk memberikan perpuluhan dan persembahan. Bapak Ibu bisa transfer ke Bank Danamon ataupun melalui link yang ada di sini. Bapak Ibu tinggal di scan barcode. Ya, kami persilakan untuk memberikan persembahan sambil menunggu kita naikkan pujian. Yang terbaik, berilah yang terbaik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang terbaik, beri yang terbaik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah memberikan persembahan, perpuluhan ataupun persembahan kasih ataupun ucapan syukur. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Baik, kita akan mendengar pengumuman yang akan ditayangkan di depan layar Bapak Ibu semua. Kita akan melihat pengumuman gereja kita. Silakan. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Berikut informasi kegiatan gereja dalam sepekan. Hari Selasa akan diadakan Komsel Wilayah 3 pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia bagian Barat melalui aplikasi Zoom. Gembala Sel pada Komsel Wilayah 3 dipimpin oleh Bapak Budi Setiawan dengan daerah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Sudirman, Tanah Abang,
Gading Serpong, Tangerang, dan daerah yang berdekatan dengan wilayah-wilayah ini. Hari Rabu akan diadakan Komsel Wilayah 2 pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia bagian Barat melalui aplikasi Zoom. Gembala Sel pada Komsel Wilayah 2 dipimpin oleh Bapak Hendru Suwito dengan daerah Tanah Tinggi, Galur, Cempaka Putih, Kramat Jaya Baru, Menteng, Jatinegara, Pondok Gede, Jatiwaringin, Bekasi, dan daerah yang berdekatan dengan wilayah-wilayah ini. Hari Kamis akan diadakan Komsel Wilayah 1 pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia bagian Barat melalui aplikasi Zoom. Gembala Sel pada Komsel Wilayah 1 dipimpin oleh Ibu Popi Seleki dengan daerah Senen, Kuitang, Gambir, Pasar Baru, Sunter, Kelapa Gading, Kemayoran, Pulau Gadung, Pulau Mas, dan daerah yang berdekatan dengan wilayah-wilayah ini. Hari Jumat akan diadakan doa malam pada pukul 20 Indonesia bagian Barat melalui aplikasi Zoom. Demikianlah informasi gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk pengumuman gereja, Sansan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih, Rabu yang kemarin tanggal 28 di mana Tuhan sudah mentabiskan, melantik ya melalui hamba-hamba Tuhan di BPD. Ya, BPD DKI bertempat di Gereja Mawar Saron. Nah, sebagian di onsite ya, melakukan onsite, dan sebagian lagi secara online. Nah, kita yang tidak hadir di onsite itu secara online kita sudah dilantik. Tetapi hari ini kita akan didoakan oleh pendeta pembina kita dan Ibu Gembala, ya, Ibu Pendeta Diana Sisilia. Nah, ini suatu kebanggaan ya bahwa gereja kita melahirkan orang-orang yang secara khusus Tuhan sudah memanggil dan memilih hamba-hamba Tuhan ya untuk memperlengkapi dan menyempurnakan pelayanannya ya dimanapun berada, khususnya di gereja lokal kita, di Gereja Api Kemuliaannya. Jemaat bantu doa, dukung doa ya. Adapun nama-nama yang sudah dilantik dan saat ini kita akan doakan bersama-sama oleh pendeta pembina kita Ibu Diana, yaitu akan saya sebutkan, yaitu Oke, silakan Peska. nama pejabat sebelum didoakan, yaitu pendeta pembantu Pak Edwin Saragi, harap bangkit berdiri. Dan kedua, pendeta pembantu Rosita Sitompul. Ketiga, pendeta pembantu Yunike Michelle Iranata. Dan pendeta muda, yaitu satu, pendeta muda Indria Sumarau. Ya, cantik sekali di sini. Kedua, pendeta muda Petrus Sitepu. Ya, mari kita bangkit berdiri dan saya harap semua jemaat pengerja boleh mengarahkan tangan kepada mereka. Nama-nama yang telah disebutkan, kita berdoa karena panggilan khusus kepada kelima anak-anak Tuhan di GBI Api Kemuliaannya, di mana mereka melayani Tuhan, mereka telah dilantik. Mereka melayani untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, di mana kita boleh berdiri sehati, sepikir, sejiwa di dalam satu unity untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dipercayakan. Di dalam tiap-tiap jawatan,
Tuhan, kau lepaskan pengurapan dari Roh Kudus, mengurapi mereka, mencurahkan karunia-karunia kepada mereka, untuk mereka melayani Tuhan dengan setulus hati, dengan kerendahan hati, dengan karakter Yesus Kristus Tuhan. Karena mereka saat ini diurapi, mereka menjadi manusia yang baru, yang penuh dengan hati kasih Yesus Kristus Tuhan, melayani jiwa-jiwa tanpa memandang status sosial, tanpa memandang bangsa apapun, suku apapun. Tuhan lepaskan pengurapan kepada mereka. Mereka sanggup melakukan Tuhan dimanapun saat Engkau mengutus mereka. Dan mereka memiliki kesetiaan, ketaatan di dalam rumah yang Kau percayakan, yaitu Gereja Bethel Indonesia. Api kemuliaannya Tuhan, untuk melayani jiwa-jiwa. Untuk masuk di dalam rumah-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Engkau cukupkan semuanya ya Bapa. Engkau curahkan damai sejahtera, hikmat pengwahyuan atas mereka Tuhan. Sehingga mereka melangkah semuanya Tuhan. Memiliki hati yang melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk BPD yang telah juga mendoakan mereka, mengurapi mereka. Haleluya. Mengucap syukur Tuhan. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan kasih-Mu, dengan kerendahan hati. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, siapkan Tuhan anak-anak-Mu, apapun yang mereka harus lakukan. Amin.